Ya, puji Tuhan. Saya mau menyampaikan kesaksian singkat pelayanan kami waktu dari Indonesia sampai ke Amerika. Perjalanan orang percaya mengikuti rencana Allah. Saya bersyukur rencana Tuhan tergenapi kepada saya. Pada tahun 1973, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya mengalami pengubahan hidup yang sebelumnya saya adalah pemuda yang senang di nightclub, yang lakukan dansa-dansi, minum, sampai mabuk, kemudian merokok. Saya menghamburkan uang kepada hal-hal yang sia-sia. Karena saya berpikir uang akan memuaskan saya. Saya punya pekerjaan dan kedudukan yang baik di salah satu company yang saya bekerja pada waktu itu. Pada saat saya jumpa Tuhan Yesus melalui KKR seorang hamba Tuhan di Ternate, saya mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Fall in love. Suatu ketika saya digerakkan Roh Kudus, saya pergi menginjil ke nightclub dan banyak wanita yang terima Yesus sebagai juru selamat. Berjalannya waktu, saya merasa panggilan Tuhan yang begitu kuat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan secara full time. Diteguhkan melalui mimpi, tanda-tanda lainnya. Akhirnya saya memutuskan untuk melepaskan pekerjaan sekuler dan menjadi full time seorang hamba Tuhan. Pada tahun 1976, saya mengikuti pendidikan SAT di Ternate, angkatan pertama dan kedua. Kemudian lanjut ke School of Ministry Indonesia di Jakarta pada waktu itu. Kemudian Calvary Bible College di Melbourne, Australia. Pelayanan pertama kami pada waktu itu, saya ditempatkan di Tobelo sebagai seorang gembala. Dan pelayanan kedua, saya dipindahkan ke kota Ternate sebagai gembala sampai kerusuhan itu terjadi. Puji Tuhan, hingga sampai saat itu kami suami istri dan keluarga tetap eksis melayani Tuhan dengan setia. Dan kemudian selanjutnya kesaksian berikut, kami akan persilakan istri saya menyampaikan tentang peristiwa tragedi berdarah kerusuhan yang terjadi di Ternate. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tentu saudara pernah mengingat beberapa tahun yang silam, yaitu tepatnya tahun 1999, bagaimana kerusuhan itu melanda Maluku Utara, ya, Ambon dan Ternate.
kerusuhan yang besar yang memakan korban yang begitu banyak. Bahkan target mereka bahwa seluruh hamba-hamba Tuhan itu akan dibunuh, akan dianiaya, ya, dan dipancung kepalanya. Ketika ada orang yang mendapatkan satu kepala sebagai hamba Tuhan, dia diberikan upah 50 juta rupiah pada waktu itu. Nah, saudara, juga termasuk suami saya tentunya. Pada waktu itu, sementara terjadi kerusuhan, saudara, itu baru dimulai dari pinggiran Ternate, dan apa yang terjadi, ada seorang petugas yang berpakaian preman datang menemui kami dan berbicara dengan suami saya. Lalu dia berkata, "Bapak, cepat keluar dari tempat ini. Mereka mau culik Bapak, pendeta. Bapak harus pergi segera." Karena mungkin mereka mendapat bocoran-bocoran, saudara, tentang berita itu. Segera, Pak Pendeta. Dan saudara, kemudian kami keluarga harus bersiap-siap dan harus pergi. Dan saudara sekalian, kami pergi di tempat evakuasi di mana lokasi angkatan laut. Saudara, kami membawa mobil kami di tengah-tengah perjalanan. Kemudian saudara, kami dicegat. Mereka lihat mobil kami ada stiker salib, ya saudara, dan mereka cegat, saudara. Dan pada waktu itu saya ingat ada orang yang kawal kita, dari petugas, ya, yang kawal mobil kita. Karena saudara, di sekitar situ sudah ada yang mulai menguasai, dan ternyata benar, begitu kami lewat, mereka lihat, saudara, mereka suruh stop, lihat, ternyata ada salib. Waduh, saudara, lalu petugas bilang, "Tancap, cepat lari, jangan berhenti." Jadi saudara, begitu mereka mau mendekat kepada kami di mobil, langsung mobil dikasih lari. Akhirnya kami lolos dan tibalah kami di lokasi angkatan laut, ya saudara. Nah, kemudian saudara, apa yang terjadi? Kami berada di angkatan laut selama beberapa hari, dan saudara, waktu itu kami keluar dari Pastori, kami meninggalkan semua barang-barang kami. Kami hanya bawa satu valis untuk pakaian kami bertiga, saudara. Jadi cuma pas-pasan, ya saudara. Semua kami tinggalkan semua, saudara. Dan setelah itu kami dijemput oleh kapal perang. Kapal perang itu kira-kira ada 5 kapal perang menjemput orang-orang yang mengungsi di lokasi di mana kami tinggal. Saudara, itu secara khusus Nasrani, ya. Dan kemudian apa jadi, saudara? Kami di bawah dengan mobil seperti konvoi, ya, dengan mobil tentara, saudara, yang bawa kepada kami. Kemudian mengawal kepada kami semua, tidak ada naik mobil pribadi, semua kami punya mobil dikasih tinggal, semua yang punya mobil itu ditinggalkan semua di angkatan laut, dan kami semua naik mobil tentara. Waktu kami dalam rombongan konvoi mobil tentara membawa semua pengungsi, tiba-tiba kami tiba di pelabuhan, berbunyilah tembakan, saudara, tembakan rakitan, ya, dari kelompok mereka. Saudara sudah ngerti tentunya, ya, saudara. Dan terjadilah tembak menembak dengan tentara, saudara. Dan ada yang korban. Kemudian kami disuruh cepat naik di kapal. Nah, saudara, kami naik di kapal perang. Dan kapal itu dia harus berjalan dengan miring selama berapa jam, ya, 12 jam itu. Dia berjalan miring. Kenapa? Karena pengungsi itu begitu meluber. Sudah over, saudara, ya, beratnya. Dan puji Tuhan, kami bisa tiba di Manado dengan selamat. Nah, saudara, saudara-saudara sekalian,
kami tiba di kota Manado, dan kemudian apa yang jadi, saudara? Setelah itu kami berada di pengungsian, ya, di mana ada jemaat kami. Kami memberikan mereka, saudara, yaitu support, kekuatan, dan lain sebagainya. Ya, pekerjaan kami di sana selama kami di Manado begitu. Kami mengunjungi pengungsian dan saudara memberikan mereka pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian kami pergi ke gembala-gembala melayani, ya saudara. Dan saudara sekalian, kami suami istri berpikir, aduh, kapan ya kita kembali di Ternate? Sangat tidak mungkin sekali, saudara. Karena saudara, pemrosesannya itu, pemulihan itu terlalu lama pastinya, ya saudara. Mereka membakar gereja kami dengar sudah dibakar dan lain sebagainya, semua habis semua. Ya saudara, ya begitulah saudara. Kami berpikir, Tuhan, kami dengan suami ambil satu waktu khusus kita berpuasa. Dan kemudian saudara, kami bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana Tuhan akan bawa kami? Ya, bahkan saudara, itu kami bergumul dan konfirmasi demi konfirmasi yang meneguhkan kami, ya. Yaitu saudara, pada satu saat Tuhan berbicara lewat doa bahwa kami harus pergi meninggalkan Indonesia, ya, dan menuju ke Amerika. Saudara, pada waktu kami berbicara dengan suami, bagaimana saya katakan, ini suara Tuhan ini dikonfirmasi dengan banyak sekali, saudara sekalian. Apakah itu dari firman Tuhan, dari orang-orang yang saudara sekalian kami ketemu di dalam doa hamba-hamba Tuhan, dan mereka mengkonfirmasikan sama sekali, ya saudara, apa yang kami sedang gumuli. Saudara, akhirnya suami saya berkata, Mami, kalau kita mau meninggalkan Indonesia, emangnya pelayanan di sini kurang? Banyak loh yang belum dibuka itu pelayanan, katanya. Ya, saudara, kalau kita mau ke Amerika, kita harus ulang dari nol. Kenapa? Harus ada penyesuaian cuaca, kemudian bahasa, culture, bahkan semua banyak hal yang perlu kita menyesuaikan di sana. Itu perlu waktu. Saya pikir benar juga, ya saudara. Tetapi itu panggilan Tuhan itu begitu kuat untuk mengutus kami, ya saudara. Ya, terdiamlah selama berapa bulan, dan pada waktu, ada satu waktu, saudara, suami saya, dia lagi tidur. Pada waktu dia tidur, tiba-tiba dia sudah berteriak. Itu malam, saudara. Dia berteriak, Mami! Berteriak, Mami! Sedang ada apa? Saudara tahu, waktu saya lihat suami saya, dia sudah seperti kain putih, udah pucat, terus perutnya besar, saudara. Saya kaget, tinggal begitu, nggak bisa nafas. Teman, ada apa? Ada apa, Papi? Udah nggak bisa ngomong, sudah seperti kain putih. Terus saudara, tante saya, kemudian tante saya, Dokter Olha, dia menampung kami. Dia berkata waktu dia datang, dia dengar kami ada ada mengalami kesakitan, suami kami. Lalu dia turun, dia bilang harus ke rumah sakit. Menurut medis, ini rupanya usus yang terbalik, katanya, seperti itu, kelipat gitu. Nah, jadi harus pergi ke rumah sakit malam ini juga dan harus dioperasi. Lalu saya bilang, saya punya suami, tolong Pak, coba orang berdoa. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bicara kepada kita, ya. Jadi biar Tuhan yang akan bekerja. Coba kita berdoa dulu deh, ya. Sudah, akhirnya saudara, kita berdoa suami istri. Dan saya dengar waktu itu Roh Kudus bekerja dengan luar biasa.
ya saudara, menjamah kami, saudara, karena kami merasakan itu hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya dengar suami saya berkata, Tuhan ampun saya. Tuhan, sembuhkan saya hari ini juga. Kalau Engkau sembuhkan saya mau pergi. Saudara, setelah amin, kurang lebih 15 menit. Ya saudara, dia mulai buang angin perlahan-lahan. Buang angin, saudara. Perutnya jadi kempes. Oh saudara, itu konfirmasi yang meneguhkan. Dan setelah itu saudara, saya bilang sama suami saya, oke, Tuhan udah dengar, ini sign-nya ya. Nah sekarang ini the next. Kenapa saudara? Dulu kalau urus visa kan sulit sekali. Jadi kita bilang, Tuhan, kalau ini pun dari Tuhan, ini sekalipun Tuhan sudah menyatakan kesembuhan secara mujizat ya saudara, tapi kami mau minta konfirmasi juga. Ini yang kedua, ini urus visa susah. Kalau Tuhan mengizinkan visa ini keluar, berarti itu benar. Ya saudara, kami ke Surabaya dan kami mengurus visa, saudara sekalian. Kami diterima, saudara. Kami diterima ya. Di approve. Oh, sudah kuat saudara. Oh, sudah, ini berarti memang ini dari Tuhan. Dan saudara, setelah itu pada tahun 2000 kami datang ke USA. Bulan September. Ya, itu bulan September ya. Dan saudara tahu, kami berjalan ya dari Indonesia. Dalam perjalanan saudara, kami tanpa memikirkan itu resiko tinggal di negara orang seperti apa. Sedangkan kami tidak kenal siapa-siapa, tidak ada punya saudara, ya saudara. Kami tidak memikirkan resiko. Kami datang tuh seperti apa ya? Datang di Amerika tapi nggak tahu di tempat mana, saudara. Jadi saya kayak orang yang gimana? Orang-orang yang gimana ya saudara? Saya mau jelaskan itu, nggak pikir loh, kira-kira di Amerika nantinya gimana, ya saudara, risiko-risiko yang kami akan alami. Tidak ada pikiran seperti itu, saya heran saudara ya. Dan saudara, begitu kami nyampe, kemana kami mau pergi? Kemana ya saudara kami mau pergi? Dan saudara sekalian, kami berdoa, pada waktu malam itu kami tiba di New York. Dan saudara, Tuhan meneguhkan perjalanan kami dengan Tuhan mengingatkan kepada kami apa yang Tuhan katakan kepada kami ketika kami doa puasa di Indonesia, itu dikonfirmasi oleh Tuhan kembali. Ya saudara, diingatkan. Dan puji Tuhan saudara, akhirnya kami menetap di Maryland, Washington DC area, USA. Sampai saat ini Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada kami. 22 tahun. Ya saudara, sudah 22 tahun kami berada di Amerika melayani Tuhan. Tentu tidak mudah. Banyak tantangan dalam hidup ini. Ya saudara, tidak seindah yang kita pikirkan. Saudara, tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara juga ya, pada saat-saat seperti itu, saudara, kita memberi kekuatan untuk diri kita dengan saudara menjaga hati supaya jangan tawar hati, ya. Karena apa saudara, ketika kita tawar hati, maka tentu kekuatan kita untuk menghadapi pergumulan itu kecil kekuatannya, ya saudara. Dan puji Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini. Maka ini adalah semua oleh anugerah Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara bisa diberkati dengan kesaksian kami, dan kiranya ke depan kita semua
tetap menjaga hati supaya jangan tawar hati ikut Tuhan. Banyak pergumulan yang ada di hadapan kita, tetapi kekuatan kita adalah kekuatan yang dari Tuhan, yang memberikan Amen. kita selalu kemampuan untuk kita bertahan. God bless you. Tuhan memberkati. Terima kasih.